Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor konsumer. Yang pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan ULTJ, ke-9 WIM, ke-10 Cleo, dan terakhir Wine. Tapi ini baru IPO ya, karena ada yang request. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di harga 6.700 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing, hari Jumat itu net sell. Kalau dia buka sebenarnya INDF di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INDF, kondisinya minggu ini malah 4 hari perdagangan terus turun ya. Sempat rebound di hari Senin tapi kemudian tertekan. Tapi kelihatannya volume besar di area support 6.600-6.700. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi volume kecil nggak masalah. Menurut saya ini paling masih konsolidasi aja. Minggu ini kalau mau bagus ya mestinya hijau ya. Minggu depan kalau mau bagus ya harus hijau. Kalau bisa tembus langsung 7.000, tapi harus naik 5% dengan kondisi INDF seperti ini. Menurut saya sih agak berat, tapi semoga aja seminggu sampai 5% kenaikannya. Karena kelihatan volume mulai meningkat pas dia di area bawah ya. Jadi kemungkinan ada yang cover di area bawah 6.700 sampai 6.750. Jadi tinggal nunggu lihat minggu depan. Kalau dilihat apakah bisa spec buy, menurut saya bisa spec buy. Ini 2 kali cicil juga masih oke. Kalau misalnya beli dan nggak naik, jauh jebol support 6.600 itu tambah di area bawah ini 6.300, 6.200. Itu menurut saya sandarannya dan akan naik lagi seperti itu ya. Jadi masih oke nggak INDF? INDF harusnya masih oke, masih bisa beli. Tapi kembali lagi disclaimer on, kalau Bapak Ibu maunya pakai average down ya semestinya lebih lama sabar menunggu lagi ya. Mungkin 2 bulanan ya, nunggu sambil melihat laporan keuangan. Dikerek naik juga nih nanti. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 10.000, terkoreksi 0,74%. Kalau dia transaksi asing seminggu ini net buy. Kalau dia buka semuanya ICBP hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ICBP 2 hari terus turun, minggu ini turun. Yang lagi konsolidasi ICBP dan INDF nih sama-sama turun kan. Minggu depan harusnya ada rebound. Kalau dari time frame weekly-nya kendalnya memang jelek, bisa turun bisa, kalaupun turun nggak masalah. Malah kalau Bapak Ibu dan teman-teman ada yang beli, tinggal tambah di area 9.500. Nggak masalah lah ya pakai average down kalau saham grupnya Indofood ya. Walaupun memang kalau dilihat secara bulanan Indofood itu lagi konsolidasi yang cukup lama, bahkan dari 2016 dia itu nggak kemana-mana, cepat rebound itu di 2019, habis itu konsolidasi dan keseringannya bergerak di range 10.500 resisten, supportnya 8.000 ya. Tektok area ini sempat offset di April 2022 tapi kemudian tarik naik. Ini konsolidasi panjang, semoga aja momentumnya pas di tahun ini 2023 menjelang pemilu nanti kan. Analis di luar sana banyak memperkirakan, menganalisa kalau sektor konsumer jalan atau coba uptrend di tahun ini. Bisa jadi ini momentumnya. Kalau dilihat MACD juga sudah sangat tajam ke atas. Luar biasa nih kenaikannya. Dan volume cukup signifikan. Dari Februari tahun lalu itu udah mulai sepertinya dikumpulin. Ya, volumenya lebih besar dari volume bulanan sebelumnya. Jadi ya itu momentumnya, kalau tembus 10.500 tuh siap-siap uptrend untuk ICBP. Jadi nggak masalah lah kalaupun dia turun sampai 9.300 itu masih oke. Dan juga kalaupun mau uji trendline uptrendnya ya 9.500 itu naik lagi, siap-siap. Nggak masalah lah ya. Malah kesempatan beli nambah muatan seperti itu. Yang penting sabar, bagi dividen juga tiap tahun. Jadi seperti itu. Untuk ICBP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 4.750, terkoreksi 1,04%. Kalau dia transaksi asing hari Jumat net sell, tapi hari-hari sebelumnya itu terus net buy. Kalau dilihat di bawah cost-nya UNPR ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk UNPR yang menurut saya juga bisa tembus 4.850, 4.900-nya minggu ini ternyata gagal ya. Koreksi dulu lah. Kalau dilihat kondisi seperti ini palingan 4.750 ini koreksi satu candle dan ditarik naik lagi. Dia menguji trendline uptrendnya ini nggak masalah lah ya. Ini false break ya, konsolidasi lagi di bawah, tinggal nunggu momentum. Kalau dilihat dari volumenya memang buangannya cukup besar volumenya ya,
Tapi ya menurut saya satu candle lagi Senin koreksi terus Selasa bisa rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya wajar kalau ada koreksi satu candle karena dia udah 3 minggu terus naik. Ya koreksi dulu lah ya, satu candle lagi koreksi pun nggak masalah minggu depan. Kalau dilihat dari candle bulanan, konsolidasinya udah cukup lama nih dari Juni, 6 bulanan lebih. Momentumnya naik. Menurut saya ini tembus juga nanti 4.850 4.900-nya tuh tembus, tinggal nunggu sabar aja. Ini ada pola pattern flag dan kalau dilihat view-nya dari candle bulanan ya target kenaikannya itu bisa sampai ya, bisa belum pasti tapi ada peluang targetnya itu 6.600. Kalau dilihat 6.600 dulunya support kuat yang sekarang akan menjadi resisten kuatnya mungkin. Ada peluang menarik untuk UNPR. Tinggal tunggu tembus. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih hot aja, menurut saya masih oke selama di atas 4.500-nya. Kalaupun turun sampai jebol nih ya tambah aja. Tapi kalau jebol itu ya Bapak Ibu pertimbangkan lah untuk stop loss ya kalau jebol 4.500 itu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mau lebih jangka menengah jangka panjang ya hitung fundamentalnya seperti apa bisa lihat di Stockbit ya, lihat PBP-nya, lihat PE-nya di standar deviasi berapa. Kan kelihatan di situ apakah UNPR ini masih murah atau harga normal. Jadi seperti itu. Untuk UNPR menarik nih, UNPR tinggal nunggu tembus 4.800 ya, moga aja minggu depan ya dia tembus tuh oke tuh UNPR. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 975, terkoreksi 0,51%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya MSP ada distribusi hari Jumat. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MSP yang waktu itu juga ya ini target polanya udah tercapai 890-900 ditembus dengan 4 hari aja minggu ini kenaikan. Dan ya seperti itu, mau fundamentalnya jelek, mau sunset industri, kalau dia naik. Kalau dihitung secara fundamental kan ini memang lagi murah tapi ya belum kemana-mana fundamentalnya. Tapi lihat sahamnya bisa naik ya, itu gunanya teknikal. Melihat apakah ada momentum dia naik, melihat broker summary, melihat kalau yang scalping melihat bid offer ya. Tapi kalau yang scalping ya main pendek, nggak mungkin dia bisa dapat sampai 975 beli di bottom di 825 ini kalau cuman melihat bid offer, karena ya dia melihat pergerakan naik turunnya, ada guyuran ada enggak kan. Tapi kalau untuk swing trade peluang besar itu dapat, yaitu setiap strategi mau swing trade, mau scalping, ODT, fast trade, ataupun investasi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi terima aja, di dalam market ini banyak cara mencari profit. Jangan mengagung-agungkan satu cara aja, karena setiap cara itu bisa mendapatkan profit ya, setiap strategi. Jadi pelajari aja terus untuk Bapak Ibu yang baru mulai trading ya, ataupun mulai investasi ya, yang mana cocok. Apakah cocok investasi, apakah cocok untuk swing trade, untuk tidak mengganggu pekerjaan, atau yang hari-harinya mungkin di depan layar, ataupun yang kerja tapi bisa memantau layar di jam-jam bisa scalping, ya bisa juga untuk scalping. Seperti itu ya. Jadi kalau kondisi seperti ini untuk HMSP sudah naik tinggi, menurut saya ya tunggu koreksi dulu lah. Volume sih bagus, sinyal ada peluang uptrend. Ini kelihatan dia retest trendline terus kepentok, dan mestinya turunnya nggak lebih dari 880 890 itu. Ini titik amannya, jaga-jaganya. Jadi kalau dapat harga area ini, ya ini area best price kalau dia ada koreksi. Bisa jadi ya seperti ini lagi, bentuk lagi, continuous pattern, naik lagi. Kan kita lihat di apa yang dia bentuk di area ini. Ya, continuous patternnya dan supportnya yang harus dijaga 880. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Minggu ini juga volumenya cukup signifikan. Dan kalau dia lanjut naik juga bisa. Ya, kita lihat minggu depan seperti apa pergerakannya. Kalau dilihat dia ada candle rejection bulan ini, volume juga lumayan meningkat dari 2 bulan sebelumnya. Semestinya dia itu bisa naik 1060 1100 itu bisa semestinya loh ya, bahkan 1200 itu semoga aja sampai. Jadi seperti itu. Untuk HMSP, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup terkoreksi tipis 1,68% ke harga 21.900. Kalau dia transaksi asing, 3 hari minggu ini net sell. Cukup besar tuh. Bahkan minggu ini bisa dibilang
asing itu net sell. Kalau dia bakal sebenarnya GGRM ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM juga 2 resisten sudah ditembus, bahkan 3 resisten. Resisten ketiga gagal tembus ya, 22.000. Dan ya mestinya nggak turun lebih dari 20.000 untuk GGRM ya. Jadi harga sekarang bisa spek buy nggak? Ya lihat ada buying power nggak? Nah itu ya. Kalau ideal enggaknya ya ini nggak ideal untuk beli ya. Jadi seperti itu aja. Contohnya lagi GGRM walaupun juga sektornya banyak sentimen negatif, juga ada cukai yang terus naik. Tahun ini kalau nggak salah 13-11% naiknya. Ya itu kalau sahamnya mau naik ya naik. Itu gunanya teknikal. Kalau ada yang bilang teknikal itu halusinasi, nggak mungkin bisa baca ini kalau nggak lihat chart. Lihat indikasinya bagus nggak atau lihat broker summary. Jadi seperti itu. Untuk GGRM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.400, terkoreksi 1,23%. Kalau dia transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dia bekas kemarinnya Mayor di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mayor mantul lagi dari 2.300 dan ke atas ya. Apakah ini false break? Kalau dilihat Senin lihat kembali hijau nggak ke atas. Kalau kembali hijau bagus. Kalau turun ya turun dulu 2.200, 2.300, 2.200 itu beli lagi. Ini kan yang beli di bawah mungkin ada jualan profit taking. 4 hari naik ya udah profit taking. Biasanya seperti itu. Kalau dia time frame weekly-nya masih konsolidasi ya. Banyak ekor. Kalau dilihat candle bulanan, bulan ini 2 hari perdagangan koreksi ya nggak masalah. Nih, bulan depan mestinya kalau candle hijau tembus 2.500 tuh siap-siap uptrend bulan depan. Ya lanjut ke atas. Jadi seperti itu. Untuk Mayor langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Aisa yang ditutup di harga 153 menguat 4,08%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekerja sebenarnya Aisa ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Aisa juga bagus nih. Tandanya kalau dia fast break terus rebound lagi ya bagus. Baru beli di harga penutupan juga nggak masalah menurut saya. Karena ya indikasinya dia akan naik lagi. Karena dia sempat turun, bertahan di bawah dan kemudian rebound. Berarti kuat, berarti ada yang kerek. Dan trendline downtrend semenjak Oktober 2022 sudah dipatahkan. Kenaikannya itu minggu depan itu targetnya 160 itu dulu. Bisa jadi dia membentuk pola inverted head and shoulder atau langsung tembus. Kita lihat aja. Tapi kelihatan di sini 149, 150 itu jadi supportnya. Kalau dia gagal lagi merah, out aja udah. Tinggalin dulu. Ini harusnya langsung digas. Senin, Selasa, minggu depan tuh kalau bisa tutupannya di 160 ke atas lah. Untuk Aisa kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga ya lumayan. Volumenya bagus. Harusnya sih kalaupun koreksi nggak lebih dari 149, 150 itu untuk Aisa. Kalau dilihat dari candle bulanan juga kelihatan nih koreksinya bulan lalu itu dengan volume yang kecil. Bulan ini sudah meningkat volumenya dari bulan lalu ya. Jadi oke nih. Kalau dilihat dari candle bulanan ini dia indikasi bisa double bottom. Ini potensi upside 180. Kalau dilihat seperti ini kan menarik nggak? Semestinya sih menarik ya. Untuk Aisa bisa diperhatikan juga untuk bulan Februari. Sinyal saham-saham consumer uptrend ya. Seperti itu. Untuk Aisa langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WLTJ yang ditutup di harga 1.470, terkoreksi 0,33%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekas sebenarnya WLTJ di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WLTJ kondisi seperti ini dia sudah konfirmasi membuat untuk swing low-nya pelan-pelan dia naik. Tapi ini saham lambat gerak ya, nggak cocok memang kalau untuk ditradingkan. Tapi kalau untuk di swing 3 bulan 6 bulan ini menarik. Seperti yang kemarin 1.350 dipertahankan dan dia naik nih. Cukup lama kan? Dari November 2 bulan yang lalu dia baru naik 9%. Cukup bagus kalau dibandingkan dengan reksadana pasar uang ya, atau reksadana saham atau reksadana pendapatan tetap. Tapi tetap ada resiko ya. Siap nggak dengan resikonya dengan profit yang segini? Tapi menurut saya ULTJ ini kan saham berfundamental bagus. Cuman ya itu dia lambat gerak. Ada info mau go privat. Tapi baru info samar-samar, belum pasti. Dan konfirmasinya kalau LTJ ini tembus 1.500, siap-siap dia mengakhiri masa downtrend dan kembali uptrend. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga cukup bagus. Cuma ada candle seperti 3 watt soldier, kalau ada koreksi ya nggak masalah lah ya. Sepertinya nih udah konfirmasi swing low momentumnya ya. Hari ini. Nah, jadi seperti itu. Kalau dilihat dari time frame bulanan,
bulanannya candlenya kurang bagus ya. Doji di area resisten ya, semoga aja bertahan di atas 1450-nya itu untuk ULTJ. Seperti itu untuk ULTJ. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 785 menguat 1,29%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia berkesemuanya WIM ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk WIM dia membentuk swing low-nya dan ditembus juga yang waktu itu perkiraan saya ya, dia membentuk pola importer and shoulder. Dia membentuk swing low-nya di 680, ternyata digas lagi. Apakah ini melanjut menaik? Agak beresiko menurut saya ya, karena dia tuh udah naik dari semenjak 11 Januari ya. Di 17 hari naik, berarti perdagangan itu sekitar 3 minggu naikannya dan belum ada membentuk swing low-nya. Ya takutnya dia false break membentuk swing low-nya cukup dalam ke area 740 atau bahkan 720. Itu ya, lebih baik wait and see aja dulu. Belum dia gas-gas juga ke atas. Pasti ada dia membentuk swing low-nya. Tunggu dia membentuk swing low baru masuk. Kalau trennya indikasinya akan melanjutkan uptrend. Cuman tunggu dia membentuk swing low. Jadi seperti itu untuk WIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di harga 466. Terkoreksi 1,68%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia customer-nya Cleo di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Cleo belum kemana-mana juga, masih di bawah dan menurut saya lagi konsolidasi. Risknya kecil kalau minat dan sabar. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 450 tinggalin aja. Dari harga sekarang berarti 16 poin sekitar ya 5% lah. Ya 5% cut aja. Bisa trading plan seperti ini. Nanti kalau saham-saham consumer tuh uptrend juga nih Cleo. Target Cleo tuh nih 560. 19% risk reward bisa seperti ini. 1/3, hampir 4. 1/4. Jadi seperti itu. Untuk Cleo, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wine yang ditutup menguat 6,25% ke harga 306. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekas kemarinnya Wine ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Wine ini saham baru IPO dan dia membentuk swing low-nya di 250 dan kemudian naik lagi. Cuman kalau kondisi seperti ini apakah bisa naik lebih tinggi? Sektor consumer kebetulan juga lagi uptrend, mungkin bisa all time high lagi. 350 mungkin tembus dia. Cuman ya itu tergantung bandarnya. Kalau bandarnya sudah mulai selesai mau rencana distribusi lagi ya itu kuncinya untuk Wine ini 250. Jangan turun dari itu. Kalau dia turun dari itu berarti pola dead cat bond. Naik sebentar untuk mancing retail habis itu dijebolein. Hati-hati tuh untuk Wine kalau jebol 250 itu jadi support kuatnya untuk Wine. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir ada Hoki yang ditutup menguat 0,97% ke harga 104. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia bekas kemarinnya Hoki ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk Hoki juga bagus. Ini sinyalnya sih mencoba uptrend. Ini potensi besar tembus 105-106-nya nih. Siap-siap. Target terdekat EMA 60 garis hitam ini di 110. Jadi potensi upside masih bisa 6% dari harga sekarang ya. Dan momentumnya lah ini dia naik ya. Konsolidasi dan kalau dia dari time frame weekly-nya juga bagus. Volume meningkat minggu ini 2 kali lipatnya dan ada indikasi pola Morningstar. Kalau dilihat dari candle bulanannya Doji oke nih, habis 3 black Doji dan sinyal hijau bulan depan. Jadi ada sinyal bulan Februari saham-saham consumer uptrend. Jadi seperti itu. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk Hoki. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.